kembali bersama 811 Show, pemirsa. Kalau tadi kami sudah bahas bahwa sebenarnya partisipasi anak muda itu sangat penting untuk dalam tahun politik ini, dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan, yang akan memimpin Indonesia berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, yang disoroti adalah juga bagaimana konsistensi anak muda dalam partisipasi politik. Anak muda cenderung ini bukan menstereotip atau mencap tertentu begitu ya, bahwa anak muda latahan, tapi nyatanya begitu juga bahwa mungkin suka dengan orang tertentu atau dengan sesuatu karena keren ya, tapi tidak diinternalisasi. Bagaimana kemudian kita menjaga ke depannya bahwa dukungan anak-anak muda ini bisa digawangi menjadi sesuatu yang konsisten dan membuahkan hasil yang baik gitu. Saya mau mulai dari Mas Rene. That's a very good question, Vita. Konsistensi buat saya itu hasil produk. Jadi kita nggak bisa expect somebody to be consistent tanpa kita membantu faktor-faktor pembentuk konsistensi. Konsistensi itu terjadi kalau ada opportunity. Satu. Kemudian kedua ada clarity of mission. Terus nomor 3 ada enjoyment of doing, sehingga menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Saya pikir apa yang sudah dimunculkan oleh Uti dan teman-teman di Gerak Cepat, apa yang coba kami lakukan di Turun Tangan adalah memunculkan opportunity sebanyak mungkin. Jangan lupa yang namanya Insinyur Soekarno itu menjadi Presiden Republik Indonesia usia 44 tahun. Ya. Dan kalau saya tanya, siapa sih di lingkunganmu yang mewakilimu di dalam parlemen? Kalau nggak tahu, kita mulai dari situ aja dulu. Gitu. Kenapa kita nggak coba memastikan orang-orang terbaik yang kita kenal yang mewakili kita? Kalau nggak ketemu, ya kenapa nggak mencalonkan diri sendiri tanpa harus mempedulikan usiamu berapa? Opportunity, clarity of mission, karena menurut saya semua orang punya misi dalam hidup ini. Ya kalau belum tahu misi lo apa, ya cari dulu. Mulainya dari sana, peduli lo apa? Gitu. Dan dengan Anda menjadi orang seni bukan berarti Anda tidak peduli politik. Dengan Anda masuk ke bisnis, karena politik kotor, emang bisnis nggak kotor? Iya kan? So itu tergantung dari sana. Dan terakhir di enjoyment. Uti ini total banget kalau ngejalanin ini. Sehari di kota ini, sehari di kota mana gitu ya. Nah, itu yang kita cari ya. 3 komponen ini terbentuk, dan itu bukan cuma tugas anak muda, tapi tugas orang yang dulunya muda, tugas media, tugas orang tua untuk menjadikan obrolan soal politik jadi obrolan yang sangat wajar di meja makan. Ya, makanya acara TV-nya juga harus benar. Nah, Mas Rene, tapi sayangnya banyak juga nih orang-orang yang kita nilai baik gitu, misalnya menurut banyak orang baik, tapi mereka tidak mau terlibat di politik misalnya. Itu juga kan menjadi, loh kenapa giliran ada orang baik tapi kok tidak mau terlibat? Kan gitu? Gini, saya tanya, kalau ada teman dekat kita mengatakan bahwa, aduh saya pengen jadi anggota parlemen, aku pengen masuk DPR, responmu rata-rata, hah? Gila lo ya? Iya, lu kurang duit apa? Gitu kan? Nah, coba daripada kita mengatakan problem itu, kita balik. Kalau kita tahu orang yang memang kita percayai, kita tahu dia bagus, kita tahu dia jujur, kita datangi dia, kita katakan begini, Uti, tahun 2019 saya minta Uti mencalonkan diri dan saya akan mendukung Uti. Oh ya, tolong ya Ti, saya nggak usah dibayar. Kenapa? Pada saat saya dibayar, itu namanya transaksi. Ya kan? Ada sekelompok orang yang senang transaksi, makanya jadinya dagang sapi, ya kan? Tapi kalau saya membantu sebagai relawan, jangan main-main sama relawan ya. Ini orang yang tidak dibayar, orang melakukan itu murni atas dasar kepedulian. Konsistensi salah satu obatnya, salah satu komponennya adalah clarity of mission. Yang muncul dari mana? Kepedulian. Nah, kalau Mbak Uti tadi udah disebut loh, bahwa ini militan sekali, militan dalam arti positif ya, bahwa memperjuangkan sesuatu yang dipercayai. Nah, munculnya dari mana? Dan kalau Uti melihat teman-teman yang di Gerak Cepat yang mendukung Joko Widodo dan Yusuf Kala, apakah punya clarity, kejelasan atas misi masing-masing? Kalau misalnya untuk tadi Mbak nanya gimana cara menjaga konsistensi dan gimana biar anak muda tuh terus mau berpartisipasi gitu dalam mendukung calon-calon yang baik. Kita sendiri dari 2009 itu dengan mendukung salah satu pasangan itu udah 6.000 orang. Nah, kita lihat di 2014
animonya makin membengkak. Sekarang kita sudah mau mencapai 20.000 relawan. Lebih 20.000 ya. Lebih dari 3 kali lipat ya. Iya, Jadi partai. Sebentuk Jadi partai. apa namanya yang kita hadirkan di Gerak Cepat ini juga apa namanya mereka tahu lebih dalam lagi tentang pasangan yang kita dukung gitu. Jadi berita-berita positif, gimana cara menyebar konten yang positif gitu. Juga gimana cara apa namanya berpartisipasi lah atau hal-hal yang positif juga. Jadi saya sih mewakili Gerak Cepat dan Sahabat Muda ini akan menyatakan kalau misalnya ini nggak akan berhenti di 2014 aja. Di 2019 kita akan konsisten memperjuangkan orang-orang baik gitu sih. Tapi mungkin apa namanya ide-idenya akan lebih berkembang lagi seiring dengan berjalannya waktu. Tapi saya harap nih relawan yang telah tergabung hampir 20.000 relawan anak muda ini nggak akan stop di 2014 ini. Menurut saya ini proses demokrasi akan terus berjalan ya. Jadi ini kita hadirkan suasana politik yang lebih enak lagi buat anak-anak muda itu aja sih. Seru ya, seru. Pokoknya kita harus dukung supaya anak muda benar-benar peduli terhadap politik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ya. Kita tahan dulu, pemirsa tetaplah bersama 811 Show. Hai pagi, aku sukanya sarapan Indomie goreng rendang, bikin hariku semangat. Cinta banget deh sama aroma rendangnya, enak bingit. Biar semangat kayak aku, Indomie goreng rendang dulu aja. Serunya nonton FIFA World Cup 2014 di ucctv.com. Bisa live streaming, full replay, highlights, dan news. Gratis untuk pelanggan Speedy atau pakai kartu Speedy Instan. Serunya nonton FIFA World Cup 2014 di ucctv.com. Bisa live streaming, full replay, highlights, dan news. Gratis untuk pelanggan Speedy atau pakai kartu Speedy Instan. Sejak dulu, cara membuat teh hijau terbaik tidak berubah. Minum Ichiocha dengan 1 kali proses penyeduhan. Ichiocha, cobain kesegaran Jepang. Bayangkan jika air tak dapat mengaliri setiap sendi kehidupan kita. Wafin dengan berbagai inovasi mengalirkan air sampai jauh. Wafin di mana air mengalir sampai jauh. Selalu ada solusi untuk segala situasi. Terima kasih, silakan datang kembali. Ada es, semua beres. Ace, the helpful place. Kami jelang hari istimewa dengan cerita terbaik dari seluruh negeri yang eratkan kami. Teh Gelas, alaminya berikan semua kebaikan. Inovasi terbaru, sikat gigi formula nano charcoal. Bulu sikat charcoal 3 kali lebih higienis, efektif menghambat pertumbuhan bakteri. Formula nano charcoal, lebih cepat bersih, lebih higienis. Sumber daya terbesar bukanlah alam, melainkan anak bangsa yang berhasanah. Jika seluruh insan negeri berbuat hasanah, akan terhimpun energi dahsyat yang membawa Indonesia bermartabat. Indonesia maju butuh satu keputusan, hasanah. Titik. Wow! Coffee goes 78 degrees Ooh, yeah. Perfect coffee extraction. at 78 degrees Celsius. And caramelized milk. Full of taste. Best Latte. ever. Coffee goes 78 degrees. Adanya tinggal itu aja, Kak. Masa iya nggak ada pilihan lain? Ragu, sudah cek Tokopedia.com belum? Tokopedia, lebih lengkap, lebih murah, lebih aman. Tokopedia. Ngumpul yuk sama teman-teman di rumahku yuk. Ayo, yuk. Hai. Nih, rumah kelapa. Rumah kelapa juga. Kamu juga. Rumah kelapa juga. Rumah kelapa semua. Iya, biar asiknya nggak habis-habis. Dari gurih dan nikmatnya kelapa asli pilihan yang diolah sempurna, Roma Kelapa. Nikmat sambil minum kopi. Dicelupkan teh asiknya. Rasa banget kelapanya. Roma Kelapa, gurihnya kelapa asli, hangatkan suasana.
itu. Ya, pemirsa, kembali bersama 8-11 Show dan langsung saja kita lanjutkan perbincangan ya. Ya, sekarang saya mau tanya nih ke sekarang ini kan wah semua sibuk mendukung sana, mendukung sini, mendukung sana, mendukung sini dengan segala macam alasannya, segala macam alasan untuk mendukungnya tuh apa saja. Nah, tapi sebetulnya di kemudian hari ini apa nih, what's next gitu bagi anak muda ya terutama, apa sih yang akan didapat oleh generasi muda ketika dia sudah menentukan pilihannya mana yang akan ia pilih? Jabatan nggak mungkin dong. Tapi apa yang akan didapat? Gini, kalau berkesempatan untuk lewat Taman Makam Pahlawan, coba lihat deh tanggal lahirnya dan tanggal selesainya. Mayoritas itu umurnya di bawah 20, di bawah 30 tahun. Pada saat itu, apakah kira-kira ada pemikiran di antara mereka waktu memperjuangkan kemerdekaan, ntar gue dapet apa ya? Nanti gue gimana? Oh, keluarga gue, kalau misalnya gue udah perang nih, gue tembak satu Belanda, bisa ditukar sama apa? Apakah sama rumah? Saya ingin mengatakan begini, buang jauh-jauh pemikiran transaksional. Pada saat kita berharap sesuatu langsung untuk kita dari apapun yang kita lakukan, cara pandang kita jadi dilatih untuk hanya pendek saja. Coba lihat dari orang-orang yang sudah memberikan nyawanya, sudah, kalau Mas Anies bilang itu sudah iuran nyawa. Bahkan untuk keluarganya pun mereka nggak tanya bisa dapat apa. Yang pergi untuk menjenguk, kalau lagi menyekar, ini kan sebentar lagi Ramadan ya, ya kan? Itu ada yang naik mobil mewah, tapi juga ada yang naik kendaraan umum. So what does that mean? Ini iuran bersama. Ya, kita sudah diberikan kesempatan hidup di lahan, di tanah yang merdeka ini untuk mengambil opsi-opsi yang kita mau, dan sekarang kita nanya, gue bisa dapat apa ya? Hentikan cara berpikir gitu. Paradigmanya harus diperpanjang. Bukan berarti karena muda itu artinya nggak berpengalaman, nggak harus ngapa-ngapain. Salah. Justru dengan kemudaan kita, kita harus menggunakan ketidaktahuan kita. Tapi bukan ketidakpedulian. Kita harus menunjukkan dengan energi kita bahwa kita tuh bisa. Yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang yang sudah memberikan nyawanya untuk republik ini. Dan pertanyaannya, kok susah banget kita sekarang nggak harus mengiuran nyawa, tapi hanya untuk iuran ucapan, iuran kepedulian. Coba riset, ya kan? Siapa sih yang disebut sebagai orang baik? Nggak usah tanya saya. Riset sendiri, ya kan? Kalau muncul di Google tulisan-tulisan tertentu tentang orang itu, bisa jadi itu memberikan rekam jejak tentang orang itu. Dan jangan diem aja, datengin orang itu. Seperti yang tadi saya katakan, hal paling kecil yang bisa dilakukan adalah datang ke orang baik terdekat yang Anda kenal, dan sampaikan begini, Uti, aku dukung kamu. Dan by the way, Uti, nggak usah bayar saya. Saya melakukan ini karena saya tahu kamu bisa melakukan yang terbaik, bukan buat saya aja, tapi buat bangsa ini. Buang jauh-jauh pemikiran transaksional. Jadi artinya untuk menghindari hal-hal yang berbau transaksional seperti itu harus dari kita sendiri, artinya sukarela, begitu? Satu, sukarela, dan kedua, saya balik aja deh kondisinya. Kita ini bukan memberi loh, kita ini bayar hutang. Bayar hutang? Bayar hutang lah. Kita emang merdeka, nggak ada orang yang kerja sebelum kita. Jadi kalau para pejuang itu minta kita bayar, kita hutang dong sama mereka. Bener nggak? Iya kan? Kita udah hidup, nggak harus mikir besok udah enak lah ya gitu ya. Enak banget. Pilihan. Iya kan? Kita sekarang nggak tahu mesti gimana. Good, that's a nice problem. Then you gotta find out. Oke. Dulu nggak ada pilihan. Kulit lo coklat, tempat lo di sini. Lo lebih putih, tempat lo di sana. Lo keturunan Belanda, lo ke sini. Kita sudah dibebaskan dari itu. Dan sekarang kita masih mau minta yang lain. Bayar dulu utang lo. Nah, coba mungkin Uti bisa cerita ke pemirsa juga, sebenarnya yang awalnya itu karena kesadaran seperti yang Mas Rene bilang tadi, atau ada triggernya nih, aduh capek banget nih dengan pemerintahan yang seperti ini, harus bergerak, atau apa? Cerita pribadi Uti sendiri. Kalau saya sendiri sih keduanya ya, jadi saya juga capek dengan pemerintahan misalnya gitu. Kedua memang kesadaran gitu, bener banget yang katanya Mas Rene. Banyak banget pengalaman saya sehari-hari. Itu ada yang nanya kayak, lo dapet apa sih lo jadi menteri ya? Orang-orang yang ditanya tuh saya melakukan ini tuh benar-benar sukarelawan, tidak dibayar, bahkan sampai cuti kantor gitu untuk melakukan kampanye ini. Karena menurut saya peduli banget gitu. Menurut saya nasib anak muda nih tergantung pemimpinnya seperti apa gitu. Nah, kenapa kita nggak, dibandingkan kita tergantung, maksudnya terima jadi aja, kenapa kita nggak partisipasi sih? Sesederhana
turut berpartisipasi, turut aktif dalam menyukseskan pemilu. Itu aja sih kalau dari saya. Nah, kalau saya sendiri juga nggak pernah berpikir nantinya kalau misalnya Jokowi menang atau Prabowo menang atau segala macam akan terjadi apa gitu dengan saya perubahan. Saya rasa sih kita akan tetap jadi anak-anak muda biasa gitu, tapi mungkin pola pikir dan perspektifnya tuh akan jauh lebih berubah gitu. Jadi kita jadi berpikir gini, kalau kita bisa menyukseskan pasangan yang benar gitu, seperti Pak Jokowi misalnya gitu, karena kita taunya dia tuh mewakili rakyat banget gitu. Nanti anak muda juga jadi berpikir, untuk gue jadi sukses turun ke pemerintahan dan lain-lain, gue nggak harus jadi anak ke siapa-siapa, kan? Gitu. Saya nggak harus punya nama belakang. Dengan Pak Jokowi maju nih, kita pasti akan lebih kebuka lagi gitu pikirannya gitu. Maksudnya ternyata dari rakyat tuh bisa loh gitu. Dengan suara rakyat aja tuh kita bisa loh gitu. Jadi ada harapan baru ya, bahwa nggak harus anak ke siapa gitu. Betul. Dan satu lagi nih, menurut saya di pemilu 2014 ini fenomenal yang luar biasa. Seniman turun, musisi turun. Itu menurut saya hal baru ya. Kalau yang kita tahu tuh, sampai teman saya ada yang bilang gini, sih kok ada ini sih siapa gitu, anak desainer atau anak musisi segala macam. Dia bilang kayak, gue baru kali ini loh ngelihat semuanya tuh turun langsung, padahal kita nih misalnya seniman tuh biasanya nggak mau nyentuh anak, tapi ini semua melebur gitu. Jadi ini proses kolaborasi anak muda yang luar biasa. Oke, kolaborasi anak muda, sorry saya potong. Jadi yang disasar oleh Gerak Cepat ini anak muda yang seperti apa? Jadi kalau kita tuh ke undecided voters. Jadi jumlahnya itu 40%. Nah, berdasarkan data yang terakhir saya terima itu mengecil. Jadi efeknya ini ada, berarti kita ini mempunyai impact gitu. Anak muda bergerak dengan Gerak Cepat, dengan gerakan-gerakan lainnya gitu, dengan sosial media dan lain-lain, itu punya impact yang luar biasa gitu. Jadi itu ternyata persentasenya mengecil dalam 30 hari ini. Itu luar biasa sih menurut saya. Nah, Mas Rene, mungkin ada kalimat penutup yang bisa menjadi inspirasi buat kita-kita anak muda. Ayo kita bergerak, kita majukan orang yang baik untuk memimpin pemerintah kita jadi lebih baik. Pemilu kali ini buat saya itu pilihan yang jelas antara keseragaman dengan keberagaman, antara masa lalu dengan masa depan, antara instruksi dengan kolaborasi. Ya, saya nggak perlu mengatakan mana yang mana, tapi sebenarnya dari situ sudah jelas. Kalau Anda orang muda, Anda mau senantiasa disuruh-suruh atau Anda mau berkreasi, ya Anda mau melihat ke depan atau bolak-balik melihat ke belakang, pilihan semuanya ada pada Anda. Saya sudah menentukan pilihan saya, tinggal Anda. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Rene. Merinding ya. Langsung merinding. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di 811 Show. Menarik sekali perbincangannya, dan itu tadi pemirsa dialog kita hari ini. Masih ada informasi menarik lainnya di 811 Show. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.